Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema mantan yang sudah benar-benar gak mau denganmu, tanda dia yang akan minta balik duluan. Ya. Jadi setelah perpisahan itu terjadi dan mantan menunjukkan tanda yang benar-benar gak mau, artinya kalau ada orang yang membenci kita tapi masih maulah sesekali ngobrol dengan kita, ya, tidak suka dengan kita, tapi kalau kita sapa masih tersenyum dan seterusnya, kita bisa merasakan dia tidak suka dengan kita, ya. Misal kalau kita duduk jejeri begitu, dia akan pergi duduk di tempat lain. Kalau kemudian duduk jejer, kita ngajak ngobrol, ya menjawabnya sepatah-sepatah saja. Kita tahu orang ini tidak menyukai kita, mungkin membenci kita, tapi tidak berlebihan, ya. Itu cara orang membenci yang wajar-wajar saja. Mengurangi bicara, ya, menjaga jarak dan seterusnya. Nah, tetapi kabar baiknya, mantan menunjukkan yang berlebihan tadi, menolak kita secara berlebihan, menghindari kita secara berlebihan, membenci kita juga secara berlebihan. Artinya mantan menunjukkan tanda-tanda sudah benar-benar gak mau balik dengan kita lagi. Jadi yang pertama, mantan sedapat mungkin berusaha agar jangan sampai ketemu kita. Dan itu kita rasakan. Kita coba ke rumahnya, baru sampai di pagar rumah, tetangganya yang nemui. Katanya mantan sudah seminggu tidak pulang, ya, atau mantan sudah pindah ke kota yang lain, dan seterusnya dan seterusnya. Ya. Kemudian yang kedua, mantan juga berusaha keras jangan sampai terhubung dengan kita lagi. Kita juga merasakan diblokir media sosial kita, diblokir nomor telepon kita, ya, dan seterusnya. Yang ketiga, kalau kemudian mantan ketemu siapapun, maka dia akan selalu mengatakan bahwa dia tidak akan pernah balik kepada kita lagi. Ya, ketemu misal sahabat-sahabat kita, kan bisa saja kan? Misal mantan ini masih tetangga nih, rumahnya masih dekat lah dengan kita. Kan otomatis tuh kalau dia ngomong begitu, nanti kabar-kabarnya sampai juga ke kita. Atau mantan teman kerja, ya, dia ngomong ke teman-teman kerja itu bahwa dia tidak akan balik kepada kita. Atau mantan ini teman kuliah, kan otomatis kalau dia ngomong tidak akan pernah balik sampai juga ke kita. Jadi dimanapun, mantan akan selalu mengatakan bahwa dia tidak akan pernah balik kepada kita dan dia memang sudah bertekad untuk itu. Ya, itu yang ketiga yang dia lakukan. Yang keempat, kalau kemudian misalnya tidak sengaja atau terpaksa betul harus ketemu dengan kita. Tidak sengaja itu bisa saja papasan dimanapun, ya. Tahu-tahu ketemu dengan kita, misal lagi belanja tuh, apa yang dia lakukan? Dia akan secepatnya pergi dari tempat itu. Atau kalau memang terpaksa, misal suami istri ini yang bercerai, ya, misal si suami datang ke rumah mau melihat anak-anak. Misal ibunya juga di situ, ya, atau si mantan istri tadi. Nah, maka kalau diajak ngobrol, basa-basi gitu, dia akan menunjukkan intonasi yang tinggi, ya, keras, ketus,
menunjukkan kemarahan, dan seterusnya. Nah, sehingga wajarlah jika kita menyimpulkan bahwa mantan ini sesungguhnya sudah benar-benar gak mau balik dengan kita lagi. Tapi kan tadi, di balik usaha mantan jangan sampai balik kepada kita dengan cara yang keras tadi, yang berlebihan itu terlihat tanda-tanda yang baik, ya kan? Kenapa? Karena di balik usaha keras mantan jangan sampai kembali kepada kita, terlihat bahwa ada tanda-tanda dia akan minta balik duluan. Nah, sebelum kita bahas lagi lebih jauh, jangan lupa ya, adik-adik yang baru menemukan channel ini untuk memencet tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari channel kesayangan kita ini. Dengan subscribe, doa-doa kita selalu terhubung sehingga kita selalu bisa berdoa bersama-sama ya. Dan jangan lupa subscribe itu gratis ya. Nah, sekarang kenapa itu kabar baik di balik sikap keras mantan tadi? Jadi ketika mantan berusaha agar jangan sampai kontak atau terhubung dengan kita lagi dengan cara memblokir media sosial kita dan seterusnya, sebenarnya itu menunjukkan bahwa mantan diam-diam masih cinta. Dia tidak mau terhubung dengan kita, tidak mau komunikasi dengan kita. Karena dia takut kalau sampai dia berkomunikasi dengan kita, maka dia akan minta balik duluan. Ya, maka tidak cuma berhenti di situ kan, mantan juga kemudian menunjukkan sikap yang keras kalau terpaksa ketemu kita. Selalu ngomong dengan intonasi yang tinggi, menunjukkan kemarahan ya, dan ngomong tidak akan balik dengan kita lagi. Baik dia ngomong langsung dengan kita nih, misal ngobrol, saya tidak akan pernah balik denganmu lagi, ya. Atau tadi ngomong kemana-mana jika dia tidak akan pernah balik bersama kita lagi. Nah, maka di situ terlihat yang pertama, mantan menunjukkan rasa benci yang berlebihan. Itu adalah tanda bahwa dia diam-diam mencintai kita juga dengan cara yang berlebihan. Kenapa? Kalau dia mencintai dengan perasaan yang wajar, atau bahkan memang sudah tidak punya rasa apapun kepada kita, maka dia tidak perlu menunjukkan penolakan yang berlebihan kepada kita kalau ketemu, kalau telepon, dan seterusnya. Ya, tetapi ketika mantan menunjukkan penolakan, sikap keras yang berlebihan, itu cara dia menyembunyikan perasaan cintanya. Ya, maka rumusnya, kalau orang membenci berlebihan, tidak akan lama lagi dia akan menunjukkan rasa cinta yang berlebihan. Wa abkhid bakhidaka khaunan ma'asa ayakuna habibaka yauman ma. Jika engkau membenci seseorang, maka bencilah dengan sederhana, karena bisa jadi esok lusa orang yang paling engkau benci itu akan menjadi orang yang paling engkau cintai. Yang kedua, dengan mantan mengatakan kepada kita tidak akan pernah balik lagi dengan kita, 2 minggu lagi ketemu dan mengatakan lagi tidak akan pernah balik kepada kita, ketemu tetangga kita, ya, kemudian ngomong gitu juga, ketemu teman kita, ngomong gitu juga. Nah, itu kan menunjukkan bahwa mantan selalu memikirkan kita. Maka karena dia selalu memikirkan kita, jadilah dia selalu membicarakan kita di mana-mana.
Ya, man ahabba syai'an aksaru zikrihi, barang siapa yang mencintai, pastilah ia akan selalu menyebut-nyebut orang yang ia cintai itu. Terlepas dia menyebut apapun, ya, dia ngerasani kah, bilang tidak akan pernah balik kah, atau apapun, tapi ketika dia selalu masih membicarakan kita, artinya kita selalu ada di hatinya dan kita selalu ada di pikirannya, sehingga dia selalu memikirkan kita. Agar dia tidak balik, maka yang dia lakukan adalah meyakinkan dirinya jangan balik. Caranya dengan mengatakan kepada orang-orang dia tidak akan pernah balik bersama kita lagi. Nah, dua tanda ini saja itu sudah menunjukkan bahwa mantan mengalami pergulatan antara hati dan pikirannya setiap saat. Ya, dia berusaha untuk menyembunyikan perasaan cintanya dengan memunculkan rasa tidak suka tadi, dengan memunculkan kebencian, dengan memunculkan penolakan, dan seterusnya. Tapi itu semua cuman cover, ya. Itu cuman pembungkus perasaan yang sesungguhnya. Itu cuman cara dia menyembunyikan perasaan cintanya. Dan pada saatnya, mantan tidak bisa untuk menyembunyikan terus perasaan itu. Ya, maka ketika dia tidak sanggup lagi untuk menyembunyikan perasaan cintanya itu, maka dia akan minta balik duluan. Jadi yang penting yang kita lakukan sekarang, kalau memang tetap ketemu dengan mantan, ya kita tetap baik dengan dia. Kalau dia marah, ya kita dengarkan, ya. Kemudian kalau dia menjauh, ya kita jangan mengganggu dia dulu. Dan yang paling penting, kita terus berdoa agar kemarahan di hatinya bisa segera sirna, ya. Sehingga saat marah itu sirna, yang muncul kembali adalah perasaan cinta. Kalau mantan masih menunjukkan rasa tidak suka, rasa benci, artinya di balik itu mantan diam-diam masih mencintai. Kalau kita masih mencintainya, artinya kan kalau masih mencintai kita tidak mencari pengganti dia. Ya, sementara mantan juga diam-diam masih mencintai, kan menunggu waktu saja nih, perasaan cintanya muncul kembali. Maka kalau dua-duanya masih mencintai, artinya masih berjodoh. Almar'u ma'a man ahabba wa anta ma'a man ahbabta. Seseorang akan bersama dengan orang yang ia cintai, dan engkau akan bersama dengan orang yang engkau cintai. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.